Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat kolon semuanya, sobat Kali Kajar Edukasi Online. Jumpa lagi dengan kami podcast Kolon atau Kali Kajar Edukasi Online yang selalu ditunggu-tunggu kalian semua, di mana kami mengudara setiap 1 bulan 1 kali. Nah, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan informasi-informasi tentunya terkait dengan kesehatan yang terkini dan terupdate untuk sobat kolon semuanya. Terima kasih untuk sobat kolon yang sudah bergabung bersama kami. Nah, pada pagi hari ini, episode kali ini, kami ditemani oleh dokter yang cantik yang pertama, dan ada bapak-bapak ganteng nih di sebelah saya. Iya, ada dokter Eliska. Halo sahabat kolon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bergabung di podcast Kolon di Kali Kajar Edukasi Online. Beliau adalah dokter gigi di Puskesmas Kali Kajar 1. Lalu ada di sebelah saya yaitu Pak Yusuf. Monggo Pak. Halo sobat kolon, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak Yusuf ini juga seorang perawat gigi ya Pak ya? Iya. Di Puskesmas Kali Kajar 1. Untuk yang biasa periksa gigi pasti tidak asing lagi dengan Pak Yusuf dan dokter gigi Eliska. Nah, karena hari ini ahli-ahli gigi ada di podcast Kolon, maka dari itu tema pada pagi ini yaitu apakah gigi berlubang harus dicabut? Nah, untuk yang sobat Kolon yang suka dengan makanan manis-manis nih, perlu banget untuk join di live kita, live podcast. Karena dari Dokter Eliska dan Pak Yusuf akan memberikan informasi terkait dengan seputar gigi berlubang dan kesehatan gigi dan mulut. Begitu ya Pak Dokter Eliska dan Pak Yusuf? Iya Pak. Iya, pasti. Ya, sehat semuanya, Geh? Alhamdulillah. Sampai lupa menyapa. Nah, kita kenalan dulu nih, bagaimana sih, apa sih yang dimaksud dengan gigi yang berlubang? Karena gigi yang berlubang mungkin ada jenis-jenisnya seperti itu dan sobat kolon yang tidak tahu. Nah, maka dari itu apa yang dimaksud dengan gigi berlubang, Dokter Eliska? Ya sahabat kolon, di sini saya ingin sedikit sharing mengenai gigi berlubang. Jadi untuk definisi gigi berlubang atau bahasa ilmiahnya yaitu karies gigi. Jadi gigi berlubang atau karies gigi merupakan suatu kondisi di mana terjadinya kerusakan atau kehilangan struktur jaringan keras, yaitu email dan dentin yang disebabkan oleh bakteri Streptococcus mutan. Nah, faktor utama yang menyebabkan gigi berlubang yaitu yang pertama tadi sudah disebutkan, yaitu bakteri Streptococcus mutan. Kemudian ada host, yaitu karena adanya karbohidrat ataupun glukosa yang tinggi sehingga menyebabkan kondisi di dalam rongga mulut itu bersifat asam. Nah, kondisi itu terjadi secara terus-menerus dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan gigi berlubang atau dinamakan dengan karies gigi. Jadi ketiga faktor tersebut telah berjalan dalam jangka waktu yang lama sehingga menyebabkan gigi berlubang seperti itu berarti. Jadi definisi secara ilmiahnya seperti itu. Oh iya, jadi sobat kolon bisa memahami ya di rumah yang dimaksud dengan gigi berlubang itu seperti apa. Tadi sudah disebutkan juga penyebabnya ada 3 ya, dokter. Untuk penyebab gigi berlubang ternyata tidak hanya dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang manis saja, dan ternyata ada bakterinya. Bakterinya apa tadi dok? Bakterinya Streptococcus mutan. Streptococcus mutan. Oke. Lalu ciri-ciri gigi yang berlubang itu seperti apa? Dari Pak Yusuf atau dari Mbak Eliska, monggo bisa menjawab. Iya, mungkin tentunya gini ya pasti ya, gigi berlubang itu awalnya mesti diawali dengan bercak-bercak putih, terus lanjut nanti bercaknya berubah jadi coklat juga, lalu terus kelihatan lubang gitu biasanya. Itu ya Bu ya. Ya, mungkin sedikit menambahkan dari penjelasan Pak Yusuf untuk
ciri-ciri dari gigi berlubang tadi sudah disebutkan dari awal. Jadi awalnya itu terlihat gambaran bercak putih pada lapisan yang pertama, yaitu lapisan enamel. Kemudian nanti bercak tersebut akan melebar ke lapisan yang kedua. Jadi yang awalnya itu bercak putih pada lapisan yang pertama ini, kemudian jika dibiarkan saja lapisan dentinnya itu akan terpapar, kemudian berlanjut ke lapisan yang ketiga atau dinamakan dengan pulpa atau saraf gigi, seperti itu. Jadi pertama diawali dengan bercak-bercak putih ada di gigi ya. Nah, untuk sobat kolon yang di rumah, apabila giginya nih ada bercak-bercak putihnya itu perlu waspada ya. Karena itu salah satu ciri-ciri tanda gigi berlubang. Iya. Lalu tadi disebutkan juga penyebabnya sudah disebutkan semua ya. Ada 3, ada bakteri, lalu ada konsumsi karbohidrat atau glukosa, dan yang terakhir tadi karena pH-nya di dalam rongga mulut terlalu asam, jadi itu merupakan penyebab gigi berlubang. Nah, pH-nya terlalu asam. Nah, yang kalau penyebab pH terlalu asam di dalam mulut itu apa, Dok? Faktor-faktor menyebabkan pH asam di dalam mulut. Jadi karena kondisi makanan yang terlalu manis, yaitu tadi sudah disebutkan glukosa yang terlalu tinggi, sehingga rongga mulut itu menjadi pH-nya itu tidak netral. Jadi kondisi pH di dalam rongga mulut menjadi turun, jadi menjadi asam, sehingga ditambah dengan akumulasi bakteri mendukung terjadinya gigi berlubang. Ditambah juga dengan waktunya itu dalam jangka waktu tertentu. Jadi setiap orang untuk terjadi gigi berlubang itu berbeda-beda, tidak bisa dipastikan 1 bulan, 2 bulan, seperti itu. Berarti keadaan orang-orang masing-masing berbeda ya, terjadinya gigi berlubang. Apakah jenis gigi orang itu juga berbeda-beda atau sama? Untuk setiap orang sebenarnya dari secara genetik susunan giginya berbeda-beda. Jadi untuk susunan emalnya, kemudian dentinnya itu berbeda-beda. Selain itu juga didukung karena faktor kebiasaan. Misalnya sudah genetiknya, kondisi emal dan dentinnya itu sudah rapuh, didukung dengan kebiasaan membersihkan giginya itu kurang, jadi giginya itu mudah berlubang seperti itu. Tapi yang menjadi faktor utama sebenarnya mengenai kebiasaan menjaga kebersihan rongga mulut, seperti itu. Faktor utamanya tetap kebersihan ya, untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut kita masing-masing. Walaupun keadaan gigi tiap orang berbeda-beda. Oke, sobat kawan yang baru bergabung, selamat bergabung dengan kami. Tema kali ini yaitu membahas tentang gigi yang berlubang dan kesehatan gigi dan mulut. Tadi disebabkannya gigi berlubang sudah disebutkan. Lalu, apabila sudah terjadi gigi berlubang nih, Pak Yusuf dan Dr. Eliska, apa yang harus dilakukan? Perawatan seperti apa yang dilakukan untuk gigi yang berlubang? Mungkin saya coba jawab ya. Pasti ya. Pak Yusuf ya. Kalau kita udah tahu gigi itu berlubang, yang pertama sebaiknya ya kita harus kontrol ke fasilitas kesehatan tentunya. Entah itu puskesmas gitu ya pasti, ataupun rumah sakit, ataupun dokter praktek gitu. Nah, adapun perawatan selanjutnya nanti yang menentukan otomatis kan dokter gitu ya, atau tenaga medis gitu ya. Nah, jadi tidak selamanya gigi berlubang, gigi sakit itu terus harus langsung dicabut gitu ya. Biasanya orang-orang itu pada takut ke dokter gigi karena itu, Pak ya. Iya. Karena takut dicabut seperti itu. Giginya berlubang, coba ke dokter gigi tapi takut menjadi momok tersendiri untuk masyarakat. Iya. Lalu seperti apa lagi perawatannya, Pak? Nah, intinya itu setelah nanti diperiksa mungkin oleh dokter, terus ada diagnosa, ada apa penunjang, itu
perawatannya mengikuti gitu nggih Bu Dokter nggih, kurang lebih seperti itu. Tapi yang namanya cabut gigi itu sebenarnya harusnya kan sebagai alternatif terakhir setelah nggak ada perawatan lain, itu yang seharusnya ya. Mungkin Sobat Kelon masih banyak yang beranggapan bahwa gigi kalau sudah sakit itu ya solusinya dicabut gitu. Mungkin ya Pak ya, itu ya benar selama ini yang terjadi karena itu sudah jadi mindset. Iya, mindsetnya seperti itu. Nah, sebenarnya bukan seperti itu. Yang namanya cabut gigi itu ya alternatif setelah tidak ada perawatan lain. Nah, perawatan lain mungkin Bu Dokter lebih bisa menjelaskan secara spesifik gitu ya. Selain misalkan tidak dicabut untuk gigi berlubang, itu tindakannya perawatannya seperti apa Bu Dokter? Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Yusuf. Di sini saya akan menambahkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan juga untuk tahapan-tahapan berlubang berdasarkan lapisan gigi. Kemudian untuk perawatan berdasarkan dilihat dari diagnosa, kemudian dilihat dari kedalaman dan lebar dari lubang seperti itu. Jadi untuk lubang yang masih mengenai sebatas email, kemudian sebatas dentin, itu baru mengenai lapisan pertama dan kedua, biasanya warnanya itu masih coklat, kemudian bercak putih, itu masih bisa dilakukan tindakan penambalan. Untuk tindakan penambalan pada lapisan email dan dentin itu biasanya masih bisa dilakukan 1 kali tindakan penambalan. Tetapi jika lubang itu sudah mencapai ke lapisan pulpa atau lapisan yang ketiga, maka tindakannya harus dilakukan tindakan perawatan saluran akar. Nah, tindakan perawatan saluran akar itu apa? Jadi tindakan pembersihan saluran akar di sini. Jadi saraf-saraf di sini kan sudah terekspos oleh bakteri, jadi harus dibersihkan. Setelah dibersihkan, baru dilakukan tindakan penambalan pada saluran akarnya. Setelah itu baru dilakukan tindakan pada bagian mahkotanya. Nah, apabila sudah dilakukan tindakan perawatan saluran akar, tetapi gigi tersebut masih sakit atau ada keluhan lain, atau misalnya gigi tersebut sudah terlalu lebar lubangnya, maka tindakan pilihan perawatan yang terakhir dilakukan tindakan pencabutan. Tapi itu pilihan yang paling terakhir. Sebisa mungkin kalau misalnya lubangnya masih kecil, kemudian masih bisa dilakukan tindakan penambalan, sebaiknya dipertahankan terlebih dahulu. Seperti itu ya sahabat kelon. Nah, sahabat kelon jangan takut lagi untuk memeriksakan giginya yang berlubang di fasilitas kesehatan. Karena tidak langsung dicabut ya untuk perawatannya, bisa dibersihkan dulu dan bisa ditambal untuk gigi yang berlubangnya. Jadi jangan takut untuk periksa, untuk nyaman untuk makan ya Dok ya. Karena paling nyaman itu menggunakan gigi asli. Kalau misalnya dicabut kan harus dibuatin gigi palsu. Nah itu rasanya itu berbeda, tidak senyaman menggunakan gigi sendiri, ya gigi asli. Ya, jadi perawatannya itu. Jadi jangan takut lagi nih sobat kawan semuanya kalau mau ke fasilitas kesehatan, apalagi untuk masuk ke poli gigi. Ya. Lalu nih, tadi sudah perawatannya untuk gigi berlubang. Sebentar Mbak Asti. Oh, ada tambahan dari Pak Isu. Mungkin nambah sedikit ya. Mungkin bagi sobat kelon semua, itu biasanya kan kalau sakit gigi gitu lebih banyak yang memutuskan cabut aja, nanti kalau ditambal sakit gitu. Mungkin ya Mbak Asti lebih banyak yang gitu. Ternyata setelah kita pelajari dari pengalaman-pengalaman seperti itu seperti Bu Dokter tadi udah menjelaskan, kalau sakit giginya sudah sampai ke pulpa atau ke saraf, itu harusnya perawatan saluran akar. Nah, yang perlu dipahami sobat kelon semua, itu kalau perawatan saluran akar itu enggak bisa sekali datang langsung tembel, itu Mbak Asti. Jadi harus ada tahapan proses berulang kali. Tapi ternyata yang kita lihat apa? Biasanya orang
kalau sudah mulai ditambal, dia merasa nyaman, rasa sakitnya sudah hilang, biasanya malas untuk kontrol gitu. Nah, jadi enggak ada istilah yang namanya tempel gigi nanti kalau sakit lebih sakit lagi gitu ya Bu Dokter. Oh, jadi kalau untuk tambal gigi itu juga harus tetap perawatan gitu ya. Melihat, iya, Harus kontrol. melihat kondisinya. Betul. Kalau memang mungkin Bu Dokter memutuskan atau mengimbau, sobat, nanti setelah ini seminggu lagi kontrol ya, sakit tidak sakit kontrol ya, gitu. Ya kontrol, jangan sudah sakit, wah udah nyaman, udah enak, udah perlu kontrol. Biasanya gitu. orang seperti itu ya Pak. Kalau sudah nyaman itu sulit kemana-mana. Iya. Nah, kalau sobat kawan semua sudah tahu ya, karena sudah diinformasikan oleh Bu Dokter dan Pak Yusuf di sini. Untuk yang ditambal juga ternyata harus tetap kontrol, tetap ke fasilitas kesehatan. Untuk dilihat lagi ya Dokter ya, observasi lagi seperti kondisinya apa. Oke. Lalu nih Pak Yusuf dan Bu Dokter Eliska, banyak sekali mitos-mitos di luar sana tentang tindakan pencabutan gigi berlubang. Ada yang bilang bahwa kalau giginya dicabut nanti bisa mengakibatkan kebutaan seperti itu. Nah, itu benar atau tidak? Karena banyak sekali mitos-mitos di luar sana ya Dok ya tentang seperti ini. Jadi anggapan tadi pertanyaan Mbak Asti itu sangat salah gitu. Jadi untuk secara teori sendiri antara saraf gigi dan saraf mata itu berbeda. Jadi dari otak itu saraf antara gigi dan saraf mata itu berjalannya bersama. Jadi secara ilmiah sedikit menjelaskan. Jadi kalau untuk saraf yang ke mata ini warnanya warna dilihat ya Sobat Kolor, ini sedikit warna ada biru. gambar. Ya, jadi warna biru itu saraf yang mempersyarafi mata. Untuk saraf sendiri itu dinamakan dengan saraf ophthalmicus. Dia akan mempersyarafi bagian mata. Kemudian untuk yang kedua itu warnanya merah. Warna merah itu dia akan mempersyarafi dari bagian gigi bawah atau dinamakan dengan saraf mandibularis. Kemudian untuk yang saraf yang tengah itu dia namanya saraf maksilaris. Saraf maksilaris itu dia akan mempersyarafi gigi-gigi atas, kemudian rongga hidung, kemudian langit-langit. Jadi untuk mitos mengenai cabut gigi bisa menyebabkan kebutaan itu sangat salah Ibnu. Jadi harus diluruskan lagi. Jadi untuk cabut gigi itu tidak menyebabkan kebutaan karena saraf antara mata dan saraf gigi itu berjalannya berbeda seperti itu. Nah, jadi tidak benar adanya kalau tindakan pencabutan gigi bisa mengakibatkan kebutaan. Itu tidak benar ya. Berarti itu hanya mitos belaka ya. Iya. Faktanya bukan seperti itu. Karena sarafnya memang berbeda antara mata dan Saraf gigi. Oke, bisa dicatat ya Sobat Kawan semuanya. Nah, tadi sudah disinggung sedikit tentang gigi palsu nih atau gigi tiruan. Nah, untuk gigi misalkan ya Pak Yusuf atau Bu Dokter Eliska, untuk gigi yang memang opsinya harus dicabut, dicabut tuh, otomatis giginya hilang. Nah, apakah perlu dibuatkan gigi tiruan atau gigi palsu? Untuk idealnya ketika gigi itu dicabut harus dibuatkan gigi tiruan. Kenapa? Karena di sini agar gigi dari gigi samping baik atas ataupun bawah itu tidak berpindah ke gigi yang telah dilakukan tindakan pencabutan. Nah, di sini banyak banget untuk jenis-jenis dari gigi palsu, ya. Jadi untuk yang pertama itu syarat dari gigi palsu itu harus bisa dilepas pasang. Jadi dan dipastikan bahwa sisa akar ataupun gigi yang rusak itu sudah dilakukan tindakan pencabutan. Nah, ini namanya gigi palsu lepasan. Untuk gigi palsu lepasan sendiri ada dua jenis.
Yang pertama yaitu berbahan akrilik dan termoplastik. Nah, yang dipegang Pak Yusuf ini berbahan termoplastik, jadi bahannya lebih lentur, kemudian mudah dibersihkan dan lebih nyaman dipakai seperti itu. Tapi kalau misalnya dia rusak, sudah tidak bisa diperbaiki. Coba Pak dijatuhkan. Ketika dijatuhkan, untuk bahan yang termoplastik ini tidak akan pecah. Ya, tidak pecah. Kemudian untuk yang kedua itu berbahan akrilik. Jadi modelnya sama seperti ini, cuma bahannya aja yang lebih kaku. Untuk bahan akrilik ini nggak bisa dilenturkan dan apabila jatuh itu pecah. Tetapi ketika rusak bisa ditambal atau disambung lagi. Nah, selain dari gigi tiruan yang lepasan, itu ada gigi tiruan yang cekat. Jadi pasien itu tidak bisa melepas pasang sendiri. Nah, macam-macamnya itu banyak. Ada yang dimulai dari ini. Oh iya. Biasanya kalau di rumah juga bisa kan. Nah, ini gigi tiruan cekat, namanya bridge atau gigi jembatan, di mana dia terjadi kehilangan satu gigi, tetapi dibuatkannya 3 gigi. Jadi gigi samping-sampingnya dikurangin, kemudian dibuatkan 3 gigi palsu. Nah, gigi ini tidak bisa dilepas pasang. Kemudian ada yang kehilangan 1 gigi, tetapi dia ingin dibuatkan gigi yang cekat, dinamakan dengan crown. Ya, kemudian yang ketiga itu ada gigi implan. Jadi untuk gigi implan sendiri hampir sama kayak bridge atau gigi jembatan, tetapi di sini ada skrup. Jadi untuk menggantikan akar giginya itu menggunakan skrup. Kemudian untuk atasnya sama, bisa menggunakan bahan PFM, kemudian zirconia, seperti itu. Bahannya bagus dan tidak bisa dilepas pasang oleh pasien sendiri. Jadi ketika sudah dipasang, tidak bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien, seperti itu. Jadi ini beberapa contoh gigi palsu. Untuk pemilihan gigi ini nanti berdasarkan dari diagnosa, berdasarkan kehilangan giginya, seperti itu yang menentukan dokternya, seperti itu. Ya, jadi tidak bisa menentukan sendiri ya dok ya. Iya. Untuk jenis pemilihan gigi palsu yang mungkin aku inginnya yang seperti ini, seperti itu, gitu ya. Tapi tetap harus dengan diagnosa dokter dulu dan yang milih juga langsung dari dokter ya. Ya, mungkin pasien bisa request mau yang lepasan atau yang cekat, tetapi nanti untuk jenis-jenisnya dokter gigi yang menentukan, seperti itu. Nah, untuk pemasangan gigi palsu nih, karena banyak di luar sana juga banyak yang terpampang ahli gigi seperti itu ya. Untuk pemasangan gigi palsu itu sebaiknya yang seperti apa dan apakah ada syarat-syarat khusus untuk pemasangan gigi palsu? Lalu Pak Yusuf atau Pak Eriska bisa menjawab. Untuk syaratnya ya, Mbak? Iya. Jadi untuk syarat pembuatan gigi palsu yang pertama tadi sudah disebutkan bahwa dipastikan tidak ada gigi yang masih tertinggal gitu, seperti sisa akar, seperti itu harus dalam keadaan bersih. Setelah itu harus menunggu dari kondisi jaringan gingiva atau gusinya itu menutup secara sempurna. Jadi tidak boleh baru aja dicabut 1 minggu sudah langsung dibuatin gigi palsu. Jadi harus menunggu sembuh dulu kurang lebih 1-3 bulan baru dibuatkan gigi palsu. Untuk pembuatan gigi palsu pun tidak bisa langsung sekali jadi, harus diukur terlebih dahulu agar nantinya setelah gigi palsu jadi itu nyaman dipakai, bisa untuk makan, dan secara estetik pun baik, seperti itu. Jadi jangan sampai memasang gigi palsu yang harusnya dia bisa dilepas pasang, tetapi dia dipasang secara permanen yang tidak pernah dibersihkan, kemudian di dalamnya masih ada sisa akar, seperti itu. Nanti efeknya bisa menyebabkan bau mulut, kemudian bisa menyebabkan bengkak, seperti itu Pak Asti. Pak Yusuf ada tambahan? Mungkin intinya ya, kalau mau buat gigi palsu ya datanglah ke fasilitas kesehatan. Betul. Itu ya Mbak Asti ya, untuk karena harus diperiksa dulu dan diukur dulu giginya, seperti itu ya Pak.
nanti kalau misalkan ada apa-apa, misalkan habis dibuatkan masih sakit apa gimana, itu kan sudah jelas kalau ke fasilitas kesehatan atau dokter gigi mungkin kan bisa langsung dapat solusinya. Gitu ya Bu Dokter. Ditangani di tangan yang tepat sebenarnya. Jangan kita hanya sekedar yang penting buat, yang penting ada gitu. Nah, gitu tanpa mengetahui susunan atau struktur Gigi. gimana sebaiknya apa ya Bu Dokter, oklusi ya Bu Dokter ya. Karena itu sangat nanti efeknya berpengaruh kemana-mana juga ya Bu, ke saraf. Iya, sendi. Ternyata tidak hanya tadi bengkak dan bau mulut, ternyata bisa mengakibatkan sendi rahang juga ya yang terganggu untuk pemasangan gigi palsu yang tidak baik dan benar. Ya, jadi kalau misalnya tidak pas gigitannya, nantinya dalam jangka waktu yang lama menyebabkan clipping. Secara ilmiahnya itu bahasanya clipping. Jadi ketika membuka sama menutup mulut itu terasa sakit dan sendi dari temporomandibular joint-nya itu berbunyi seperti itu, dan rasanya itu biasanya sakit banget seperti itu karena dia gigitan atau oklusinya itu tidak pas. Ya. Nah, untuk sobat kelon di rumah semuanya, kalau ada yang mau buat gigi palsu nih, jadi harus diperiksa dulu di fasilitas kesehatan ya, harus bertemu dulu konsultasi dengan dokter gigi yang ada di fasilitas kesehatan atau bisa juga di praktek dokter gigi ya, swasta. Nah, untuk tadi gigi palsu sudah. Lalu sekarang untuk pencegahannya, pencegahan agar tidak terjadi gigi berlubang. Itu pencegahan yang bisa dilakukan sobat kelon semuanya itu seperti apa? Ya gitu ya Pak Asti ya. Mungkin tadi di depan sempat disinggung juga, intinya yang namanya gigi berlubang itu karena kita kurang bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut gitu ya. Nah, kalau mau membersihkan gigi dan mulut ya otomatis yang pertama harus dengan sikat gigi tentunya gitu ya. Nah, minimal berapa hari Pak? Untuk sikat gigi minimal 2 kali sehari, dan itu pun kita harus lihat waktunya juga Mbak Asti. Apakah 2 kali sehari itu waktunya sewayah-wayah atau kapan itu ya. Nah, selama ini kan yang banyak kita temui di masyarakat, ternyata sikat gigi itu waktunya kalau pagi ya bangun tidur gitu ya Mbak Asti ya, bangun tidur terus mandi tidak lupa gosok gigi ya. Padahal kalau kita lihat fungsi dari sikat gigi itu apa? Membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di rongga mulut. Nanti bangun tidur, sikat gigi, terus nanti sarapan. Lah, sisa-sisa makanan ini bersih kapan Mbak Asti, Bu Dokter, kayak gitu nggih. Yang jelas untuk kita lihat dari fungsi sikat gigi tadi, membersihkan sisa makanan yang ada di rongga mulut. Jadi idealnya kalau pagi itu sikat gigi ya setelah sarapan, mungkin nunggu sekitar 15 menit baru sikat gigi. Begitu juga dengan malam hari. Kalau malam hari kan juga biasanya lebih banyak yang sikat gigi itu sambil mandi sore. Iya. Nanti malam nonton TV lagi sambil ngemil, kotak-kotik, habis itu wah udah dingin, udah nggak mau sikat gigi gitu ya. Iya. Nah itu juga sisa makanan juga masih menempel, terutama di malam hari itu. Nah biasanya yang cenderung lebih rawan itu kan di malam hari, karena mulut kita istirahat lama, proses metabolisme bakterinya itu lebih lama ya Bu ya, gitu ya. Nah
Terus tadi udah ya, untuk sikat gigi kita lihat waktunya. Terus ada lagi, kita sering beranggapan kalau sikat gigi yang penting gini, maaf ya, ini mungkin sambil diperagakan ya. Boleh, ya. Boleh maju lagi Pak Yusuf. Iya, biar sobat kelon semuanya bisa lihat dengan jelas. Iya, iya sobat kelon. Iya. Mungkin ada yang beranggapan sikat gigi usuk cepet gitu. Terus yang penting kupluk gitu ya biasanya. Kumur terus seger gitu ya. Udah seger beranggapan wah berarti sudah bersih gitu. Oh, tanpa memperhatikan bahwa sikat giginya sudah efektif belum, udah benar-benar bersih belum gitu. Nah, semuanya bisa diperhatikan. Mungkin gini ya. Sikat gigi yang baik dan benar ya. Di antara salah satu caranya itu bisa sikat gigi kita mulai dari bagian depan dulu. Gerakannya gimana? Kalau bagian depan itu turun naik gitu, atau dari merah ke putih, atau dari gusi ke gigi. Jadi enggak terus digosok-gosok ke atas gini, nanti malah maunya sikat gigi biar bersih tapi gusinya malah luka kebuka gitu ya. Untuk bagian depan merah putih gitu ya. Merah itu apa ya Pak? Merah itu dari gusi ya, dari gusi ke gigi gitu. Oh, yang bawah juga. Terus setelah itu yang samping cenderung kalau untuk gerakan seperti itu agak sulit juga. Nah, mungkin ada alternatif gerakan lain, misalnya bulat-bulat gini ya, bulat-bulat kecil, muter ini sampai ke belakang. Sini juga sama, bulat-bulat kecil. Jangan lupa juga, kan bukan cuma bagian depan dan belakang toh, tapi ada bagian pengunyahan. Karena di bagian pengunyahan ini sebenarnya yang lebih banyak sisa-sisa makanan menumpuk itu kemungkinan di bagian pengunyahan ini. Itu gerakannya maju mundur ya sobat kelon untuk bagian pengunyahan gini. Ini juga jangan lupa atas dan bawah. Atas bawah tetap disikat, dan sudah bagian-bagian ini sudah, tapi ternyata kadang bagian dalam juga enggak tersikat juga, makanya bagian dalam juga harus disikat, mungkin dengan agak dicungkil-cungkil ini. Keluar ya. Iya. Gitu. Setelah semua toh, bagian depan, samping, bagian pengunyahan, bagian dalam sudah, dan ada satu lagi, lidah juga sebaiknya ikut disikat juga. Iya, dokter kan? Jadi tidak cuma gigi saja yang disikat, tapi lidah juga harus disikat. Mungkin itu ya sebagian, atau barangkali Bu Dokter mau menambahkan, Bu Dokter? Iya, tadi untuk pasta giginya cukup sebiji jagung saja, tidak perlu dari. Nah, biasanya nih dok, sikatnya banyak, iya. Untuk pasta giginya banyak supaya busanya lebih melimpah. Nah, kalau sudah busanya banyak itu beranggapannya mungkin bersih ya. Iya, supaya bersih gitu. Perlu diluruskan kembali. Jadi untuk pasta giginya cukup sebiji jagung saja, dan pilihlah pasta gigi yang mengandung fluoride. Jadi tidak perlu merek A, B, C, D, tapi cukup yang mengandung fluoride saja. Kemudian untuk tadi cara pencegahannya sudah dijelaskan Pak Yusuf mengenai waktu dan cara sikat gigi yang benar dan tepat. Kemudian jangan lupa untuk mengkonsumsi makanan yang mengandung kalsium, yaitu seperti susu, kemudian daging, ikan, sayur, dan buah. Seperti itu harapannya dengan mengkonsumsi tersebut menambah mineral-mineral yang ada di dalam rongga mulut, sehingga menyebabkan proses
perjalanan gigi berlubang itu akan terhenti. Misalnya ada yang mau berlubang, dengan adanya asupan-asupan mineral-mineral seperti itu, harapannya nantinya gigi yang mau berlubang itu akan terhenti. Kemudian yang ketiga itu membersihkan sela-sela permukaan gigi menggunakan dental floss atau benang gigi. Kalau misalnya tidak punya, tadi kuncinya harus membersihkan giginya itu harus bersih, jadi tekniknya itu harus tepat. Kemudian yang keempat itu jangan lupa periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali, dan pilihlah fasilitas kesehatan yang tepat. Jangan salah memilih fasilitas kesehatan seperti itu. Nah, untuk pelayanan di Puskesmas Kalikajar 1 nih, untuk poli gigi itu jam buka pelayanan setiap hari Senin sampai Kamis. Untuk pelayanan cabut gigi jam 8 sampai jam 12. Lalu untuk Senin sampai dengan Sabtu jam 8 sampai jam 12 untuk pelayanan konsultasi gigi ya, Dok ya. Jadi untuk konsultasinya di hari Jumat dan Sabtu. Oh, Jumat dan Sabtu. Ya, untuk Senin dan Kamis tindakan. Hari Senin dan Kamis. Oke. Senin sampai Kamis. Nah, untuk pasiennya juga kami batasi ya, karena tindakannya juga perlu memakan waktu seperti itu. Jadi sehari berapa, Dok? Sehari rata-rata untuk penerimaan di poli gigi 20 pasien. 20 pasien. Jadi sobat kolon yang mau periksa ke Puskesmas Kalikajar untuk periksa gigi, datangnya pagi supaya kuotanya masuk di kuota 20 itu ya. Iya. Nah, dilanjut lagi nih. Untuk tadi cara sikat gigi yang baik dan benar sudah dijelaskan. Untuk pencegahannya juga tadi sudah dijelaskan juga. Nah, yang gigi yang paling beresiko untuk terjadinya berlubang itu jenis gigi pada rentang usia berapa? Jadi kalau untuk usia sebenarnya tidak berpengaruh besar untuk menyebabkan gigi berlubang, tetapi tadi sudah disebutkan yang menjadi faktor penyebab utamanya itu oral hygiene. Jadi itu yang menjadi faktor utama. Dan gigi yang riskan terjadinya karies biasanya itu pada gigi geraham. Jadi untuk secara garis besar dari 32 gigi dewasa itu kan terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu ada gigi seri. Gigi seri itu gigi depan. Kemudian ada gigi taring. Kemudian yang ketiga itu ada gigi geraham kecil. Dan yang terakhir itu ada gigi geraham besar. Nah, gigi yang paling resiko terjadinya lubang atau karies itu yang terakhir ini, gigi geraham. Kenapa gigi geraham? Karena di sini susunan secara anatomisnya itu ada ceruk, kemudian ada bagian yang meliuk-liuk. Cara ilmiahnya itu namanya pit dan fisur seperti itu. Jadi sisa makanan itu mudah nempel di sini seperti itu, makanya mudah terjadi lubang gigi. Tapi tidak menutup kemungkinan gigi seri ataupun gigi taring juga bisa berlubang karena misalnya didukung karena susunan atau struktur giginya itu berjejal ataupun numpuk-numpuk sehingga menyulitkan dari seseorang itu untuk membersihkan giginya seperti itu. Jadi struktur gigi juga mempengaruhi. Iya, sangat berpengaruh. Dan untuk umur tidak ada pengaruhnya, Ya. tapi untuk jenis gigi ya yang biasa sering terjadi gigi berlubang adalah gigi geraham besar. Nah, untuk penjelasan tentang gigi berlubang sudah ada, kita masuk ke sesi Q&A ya, Dok? Ya, Pak Yusuf. Iya. Untuk sesi Q&A ini sobat kolon bisa menuliskan pertanyaan di kolom komentar yang tersedia yang bisa dijawab langsung oleh Dr. Gigi Aliska atau Pak Yusuf. Ada pertanyaan masuk mungkin? Oke, dari Arin. Bu Dokter, kenapa ada ibu hamil yang menderita sakit gigi padahal pada saat sebelum hamil itu tidak pernah sakit gigi? Oke, terima kasih. Untuk Bu Dokter Eliska mungkin bisa menjawab? Ya, terima kasih pertanyaannya dari Mbak Arin ya. Iya. Ya, di sini sedikit ingin berbagi dan menjawab pertanyaannya. Sebenarnya kalau untuk masalah ibu hamil, kemudian usia, seperti itu tidak berpengaruh besar terhadap terjadinya lubang gigi. Tetapi mungkin
baru dirasa setelah hamil. Mungkin waktu sebelum hamil itu sudah ada tanda lubang yang seperti tadi sudah disebutkan, seperti adanya bercak putih, seperti kapur, seperti itu. Kemudian adanya bercak coklat kehitaman, tetapi belum terasa sakit dan masih dibiarkan saja karena itu masih mengenai lapisan email. Jadi pasien biasanya belum merasa sakit. Kemudian hal tersebut dibiarkan saja dan lubang tersebut sudah mengenai lapisan yang kedua dan pada lapisan kedua itu pasien dalam kondisi hamil, jadi mudah sensitif, terus nyeri. Nah itu baru dirasa. Sebenarnya untuk hamil atau tidak itu tidak berpengaruh besar terhadap terjadinya gigi berlubang seperti itu. Oke, jadi tidak ada hubungannya ya. Mungkin Ya. sudah ada gejala atau tanda gigi berlubang tapi tidak diketahui Ya. seperti itu oleh orang tersebut. Oke, apakah ada pertanyaan lagi dari Sobat Kelon? Pertanyaan dari Ria. Apakah ada pengobatan mematikan saraf pada orang yang sakit gigi? Monggo. Kalau Dari untuk tindakan perawatan mematikan saraf itu salah satu prosedur dari tindakan perawatan saluran akar. Jadi ketika kondisi giginya itu sudah mengenai, ketika lubang giginya itu sudah mengenai pulpa, maka dilakukan tindakan pematian saraf terlebih dahulu. Nanti untuk dilakukan tindakan perawatan saluran akar. Jadi untuk prosedurnya pertama dimatikan sarafnya dulu apabila sarafnya itu belum mati, kemudian baru dibersihkan dan disterilkan. Kemudian baru tindakan yang terakhir dilakukan tindakan penambalan. Jadi mematikan saraf itu salah satu tahapan dari tindakan perawatan saluran akar seperti itu. Dan tindakan mematikan saraf itu tidak boleh dilakukan sendiri di rumah, kemudian menggunakan minyak misalnya kayu putih ataupun minyak cengkeh seperti itu. Jadi harus dilakukan di fasilitas kesehatan yang dilakukan oleh dokter gigi. Iya, oke. Terima kasih Bu Dokter Iya. jawabannya, pemahamannya. Dari Mbak Anggun, apakah pemberian susu formula pada balita bisa menyebabkan gigi berlubang atau karies gigi? Ya, mungkin menjawab pertanyaan dari Mbak Anggun. Jadi untuk susu formula itu sebenarnya berpengaruh terhadap gigi berlubang karena kadar glukosa atau gulanya itu terlalu tinggi. Jadi berbeda antara bayi atau balita yang diberikan ASI dan susu formula. Jadi untuk bayi yang diberikan susu formula itu resiko terjadinya karies itu sangat tinggi seperti itu. Jadi alangkah baiknya sebisa mungkin seorang ibu memberikan ASI selama 2 tahun seperti itu, yang harapannya selain berfungsi untuk kesehatan secara keseluruhan, kesehatan giginya juga akan Terjaga. tumbuh dengan baik seperti itu. Sudah ada lagi pertanyaan masuk? Oh iya. Tadi sudah dijelaskan dari Pak Yusuf juga dan Mbak Eliska tentang kebersihan gigi dan mulut. Ini ada yang bertanya Pak, kenapa lidah harus disikat? Nah, untuk penjelasannya itu seperti apa? Kenapa kok harus disikat lidahnya? Mau Pak Yusuf atau apa ya? Monggo. Berdua juga boleh. Ya boleh. Kenapa lidah harus disikat? Jadi lidah itu salah satu komponen di dalam rongga mulut dan itu terpapar oleh sisa-sisa makanan. Kalau misalnya tidak dibersihkan bisa menyebabkan kandidiasis seperti itu. Jadi alangkah baiknya Jamur ya? Jamur. Iya, Kandidiasis jamur. itu bahasa ilmiahnya, Iya. secara bahasa awamnya itu jamur. Jadi biar tidak berbau, kemudian kondisi lidahnya sehat, bersih, jadi bisa mengecap secara optimal. Seperti itu harus dijaga dengan cara disikat. Disikatnya juga yang lembut ya. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi masuk, Dok. Gigi saya yang atas jatuh sendiri dan masih ada sisa, lalu sakit. Apakah boleh dicabut? Monggo Bu Eliska. Jadi jatuh dan giginya itu Masih ada sisa. masih ada sisa. Jadi saya nggak tahu sisanya itu masih mahkota ataupun tinggal sisa akar aja
Ya, jadi nanti dilihat jantungnya itu seberapa. Kalau misalnya masih ada mahkotanya, sebaiknya dipertahankan. Kalau misalnya masih bisa ditambal 1 kali kunjungan, dilakukan penambalan 1 kali kunjungan. Apabila sudah jantungnya itu sudah mengenai saraf, artinya giginya itu sudah patah dan mengenai saraf, maka dilakukan tindakan perawatan saluran akar. Dan apabila mahkotanya itu sudah hilang dan sudah tidak bisa dipertahankan, baik dilakukan penambalan sudah tidak bisa, perawatan saluran akar tidak bisa, maka tindakan yang terakhir dilakukan tindakan pencabutan. Jadi diambil sisa akarnya, kemudian nantinya dibuatkan gigi palsu setelah gusinya itu menutup secara sempurna, seperti itu. Kuncinya untuk pertanyaan yang tadi ya, yang Ya. barusan, harus periksa dan konsultasi dengan dokter gigi atau di fasilitas kesehatan Ya. terdekat. Jadi jangan menyimpulkan sendiri gitu ya, karena Ya. harus diperiksa dulu seperti itu. Ya, sisanya masih seberapa dan yang terpapar itu sudah mengenai lapisan yang mana, seperti itu. Jadi biar Iya. perawatannya tepat dan terbaik, seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan lagi masuk? Masih ada pertanyaan? Banyak nih ya. Dari Putri, Dok, apakah struktur gigi itu mempengaruhi pembentukan karang gigi? Monggo Pak Yusuf atau Mbak Eska yang bisa menjawab? Mungkin saya coba bantu Iya. jawab ya Bu Dokter ya. Iya. Terima kasih ya Bu Dokter yang jawab. Dari tadi mungkin capek juga ya. Tadi dari Mbak Putri ya, Iya. ada pertanyaan, apakah struktur gigi itu mempengaruhi pembentukan karang gigi? Mungkin yang dimaksud struktur itu misalkan giginya maju mundur tidak karuan Iya, gitu ya Mbak Asti ya. betul, iya. Perdesakan. Berdesakan, Berjejal gitu ya. berjejal gitu. Ya, tentunya itu sangat-sangat berpengaruh terhadap pembentukan karang gigi. Karena apa? Seandainya giginya susunannya rapi, itu disikat juga lebih mudah. Sisa makanan juga tidak mudah menempel di permukaan gigi. Tapi kalau strukturnya udah berjejal, berdesakan, otomatis kan banyak celah-celah ya di antara iya. gigi. Nah, sisa makanan banyak ngumpul di situ dan lama. Kalau terlalu lama tidak dibersihkan akan mengalami pengapuran dan menjadi karang gigi. Itu beringnya Bu Dokter. Iya, karena sisa makanannya kan menempel di sela-sela gigi yang berjejal, kemudian dalam akumulasi waktu yang lama tidak dibersihkan sehingga menyebabkan karang gigi. Ini penyebab dari karang gigi selain faktor dari gigi berjejal juga tetap kebersihan gigi Kebersihan. ya, nomor 1. Harus dijaga itu kebersihan giginya dengan tadi sikat gigi minimal 2 kali sehari setelah sarapan dan sebelum tidur gitu. Nah, ada pertanyaan lagi masuk ini dari Ed Wahyu. Mohon penjelasannya Bu Dokter, pada anak usia 10 tahun apabila gigi tanggal apakah bisa tumbuh lagi giginya? Ya, jadi untuk usia 6 tahun sampai 15 tahun itu merupakan suatu periode gigi bercampur. Jadi harus sebagai orang tua harus diperhatikan di mana pada usia tersebut gigi-gigi tersebut sudah mulai lepas, jadi gigi susu yang bagian bawah seperti itu di usia 6 tahun itu sudah mulai lepas dan digantikan sama gigi dewasa. Ketika gigi susu ataupun gigi anak-anak itu belum lepas dan gigi permanennya sudah tumbuh, maka sebaiknya dilakukan tindakan pencabutan. Dan usia 10 tahun itu biasanya yang mulai tumbuh itu gigi geraham kecil. Samping ya Bu Dokter, geraham kecil Ya, ini ya Bu geraham, Dokter biasanya ya. Geraham kecil yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, pada usia tersebut biasanya gigi susunya itu belum lepas dan gigi geraham kecilnya sudah mau mulai tumbuh, sehingga harus dilakukan tindakan pencabutan untuk menghindari terjadinya
gigi berdesakan seperti itu. Untuk tadi pertanyaannya kan kalau giginya kan dia sudah tanggal, apakah Ya. bisa tumbuh lagi? Bisa tumbuh lagi karena di usia tersebut masih periode gigi bercampur seperti itu. Jadi jangan khawatir tidak tumbuh ya. Iya. Iya, karena mungkin itu yang tanggal masih gigi susu. Iya. Tapi seperti maaf nambah ya Mbak Nggak Sri ya, apa-apa. sobat kawan semua, seperti tadi tidak semuanya gigi anak usia 10 tahun gigi tanggal itu pasti ganti. Jadi kita sudah tadi Bu Dokter sudah menjelaskan pergantian gigi itu dari usia 6 sampai 15 tahun, kurang lebih seperti itu. Itu pun tidak semua gigi sama, tapi tiap gigi itu punya masa pergantian atau waktu tumbuh sendiri-sendiri. Nah, misalkan kalau anak usia 10 tahun ternyata yang lepas gigi seri, itu ya kemungkinan besar sudah gigi permanen, sudah ompong. Tapi kalau yang lepas misalnya gigi geraham kecil, itu masih ada kemungkinan Nah, kalau ada kasus tumbuh seperti lagi itu Pak, gitu. itu tetap Iya. tidak bisa tumbuh lagi ya. Kalau Iya. yang tanggal itu gigi dewasa Seri atau misalnya iya. di usia 10 tahun, tetapi yang goyang itu gigi seri depan, berarti itu sudah tidak bisa Tumbuh lagi. Tapi kalau misalnya di usia 10 tahun yang goyang itu gigi geraham kecil, itu masih bisa Tumbuh. digantikan lagi. Jadi nanti melihat berdasarkan kondisi giginya dan dicek sama usianya seperti itu. Nah, itu ya jawaban dari Bu Dokter dan Pak Yusuf dari pertanyaan tadi. Kalau ada masuk pertanyaan lagi ini ramai sekali ya. Ternyata antusias banget deh. Iya. Iya. Karena ada Bu Dokter Eliska dan Pak Yusuf. Nah, dari Susi. Sekarang kan lagi tren untuk pasang behel. Ya, Ya. Jadi gaya ya sekarang untuk behel itu. keren lagi. Lalu tempat pemasangan behel dan gigi palsu yang paling tepat di mana dan apakah ada efek samping kalau untuk mempercantik penampilan saja? jadi Lebih spesifik pertanyaan ke Bu Bu Dokter. Dokter ya. Bu Dokter Iya, Eliska Bu bisa Dokter menjawab. ya. Bisa nambahin juga. Iya. Jadi untuk pemilihan perawatan itu harus tepat, jadi jangan salah pilih, kemudian jangan tergiur dengan iklan yang sekarang marak terjadi itu, hanya lihat di Instagram Betul. terus langsung percaya seperti itu. Nah, sekarang kebanyakan ya Dok, untuk Iya. pasang behel itu untuk estetika. Iya. Biasanya untuk bergaya. Bergaya. Ya, iya. jadi untuk pemilihan perawatan yang paling tepat, yang pertama baiknya konsultasi dulu ke dokter gigi yang terdekat, baik di puskesmas ataupun di rumah sakit ataupun di praktek dokter gigi swasta seperti itu untuk berkonsultasi tentang kondisi giginya. Misalnya mau dibuatkan gigi palsu, nah dengan konsultasi dengan orang yang tepat maka akan mendapatkan pilihan perawatan yang tepat juga. Kemudian yang kedua mengenai behel, jadi untuk behel itu tidak sembarangan dipasang, kemudian tidak untuk gaya-gayaan seperti itu. Kalau misalnya kondisinya giginya rapi, kemudian tidak perlu dilakukan tindakan pemasangan behel, sebaiknya tidak perlu seperti itu. Jadi kondisi ketika dia giginya berjejal, kemudian susah dalam mengunyah seperti itu sangat perlu dipasang behel. Tetapi untuk pemasangan behel pun harus ke dokter spesialis ortodonti. Jadi spesialis yang khusus menangani kawat gigi seperti itu, tidak sembarangan memilih pelayanan kesehatan gigi dan mulut seperti itu pasti. Jangan tergiur dengan harga yang miring ya Dok Iya. ya. Ya. Karena nanti juga takutnya akan misalkan sudah terjadi Iya. untuk pemasangan behel untuk mempercantik diri seperti itu ya di tempat-tempat yang tidak tepat seperti itu. Apakah ada akibatnya efek dari pemasangan behel itu sendiri? Ada. Jadi kalau misalnya kondisinya dia tidak benar dalam melakukan pergerakan gigi, maka bukannya dia memperbaiki struktur gigi, tetapi malah merusak struktur gigi. Jadi tadinya dia harusnya tutup rapi seperti ini, malah bisa
meker seperti kipas gitu loh Mbak Astrid. Nah itu perlu diperhatikan sobat kelon semuanya, jangan sembarangan memasang behel ya. Iya. Jadi malah giginya goyang semua dan tidak bisa buat makan. Kemudian tadi yang disebutkan sendi rahamnya juga terganggu seperti itu. Itu dia. Akibatnya tidak main-main ya. Iya. Untuk pemasangan behel lebih amannya, untuk pemasangan behel itu lebih amannya di tempat yang tepat, yaitu di dokter spesialis ortodonti untuk pemasangan behelnya. Jadi jangan memasang behel di tempat-tempat yang tidak tepat gitu ya, tidak disarankan. Lalu ada pertanyaan lagi langsung nih Pak, ada dari Dian. Apa penyebab gusi sariawan dan bagaimana cara pencegahannya? Jadi kalau untuk sariawan itu bisa dipengaruhi misalnya karena kondisi dari seseorang misalnya kurang makan buah dan sayur seperti itu, jadi mudah terjadi sariawan. Selain itu juga dipengaruhi karena faktor hormonal. Biasanya kalau wanita yang sedang menstruasi seperti itu juga bisa menyebabkan sariawan. Jadi ada dua faktor yang mudah menyebabkan terjadinya sariawan. Yang pertama karena kurangnya asupan nutrisi, kemudian yang kedua juga bisa disebabkan karena hormonal. Selain itu bisa juga disebabkan karena faktor eksternal, misalnya karena pemasangan behel di awal-awal karena belum adaptasi dengan baik, biasanya ada timbul sariawan. Kemudian pemasangan gigi palsu misalnya belum nyaman ataupun masih baru-baru seperti itu kan baru adaptasi, biasanya terjadi sariawan. Lalu untuk cara pencegahannya supaya tidak sariawan? Supaya tidak sariawan tadi harus konsumsi sayur dan buah yang cukup, kemudian minum air yang cukup seperti itu. Iya. Jadi asupan nutrisi ya. Iya. Untuk dicukupkan. Ada lagi pertanyaan masuk? Untuk sobat kelon yang ketinggalan podcast kami ini, nanti bisa dilihat lagi di laman YouTube kami di PKM_Kalikajar 1WSB, atau yang susah bisa dilihat di link YouTube kami di laman Instagram kami, di sana juga ada. Nah, pertanyaan lagi nih, banyak ya, pada antusias sekali. Dari Lina, bagaimana cara perawatan gigi sesuai dengan usianya? Berarti dari balita sampai dewasa dan lansia, seperti itu mungkin Ya, mungkin dimulai dari bayi, balita. Jadi untuk kondisi bayi kan belum ada giginya. Untuk perawatan yang paling tepat meskipun belum tumbuh gigi itu harus dibersihkan. Kalau misalnya minum susu seperti itu dibersihkan menggunakan kasa seperti itu, yang nanti harapannya ketika sudah tumbuh gigi itu tetap dalam kondisi bersih. Kemudian di usia anak-anak seperti itu harus sudah diajarkan cara sikat gigi, baik caranya yang tepat, kemudian waktunya harus tepat seperti itu. Kemudian untuk usia dewasa tadi juga disebutkan harus kontrol minimal 6 bulan sekali ke dokter gigi, dengan harapan biar tahu secara dini mana saja yang harus dilakukan tindakan perawatan. Baik nggak sakit pun harus periksa ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali. Perawatannya seperti itu ya. Jadi harus ke fasilitas kesehatan, dikontrolkan giginya minimal 6 bulan sekali, walaupun tidak dalam keadaan sakit gigi. Ya, dan menambahkan untuk lansia harus dicek juga. Jadi jangan sampai udah tua ini nggak perlu dirawat. Betul, malah harus dapat perawatan juga gitu ya. Karena kebanyakan kalau di usia lanjut itu kan sudah banyak yang hilang giginya, jadi harus dibuatkan gigi palsu dengan harapan agar membantu pemunyahan dan tidak ada gangguan pada pencernaan. Baru saja dibilang ya. Ini ada yang masuk lagi dong, dari Wahyuningsih. Mohon penjelasannya tentang gigi geraham yang lepas dan ompong. Apakah perlu pasang gigi palsu dan bagaimana pengaruh terhadap pencernaan apabila tetap dalam keadaan giginya ompong seperti itu? Ya. Jadi kalau untuk tadi sudah disebutkan kalau giginya itu
lepas, gigi gerahamnya itu lepas ya seperti ini. Jadi otomatis gigi yang sampingnya ini dalam jangka waktu yang lama itu akan berpindah atau dalam posisi yang miring dan bergeser ya, dan gigi yang bawah juga akan mengisi ruang yang kosong ini, sehingga perlu dilakukan pembuatan gigi palsu. Nah, selain efek itu, kalau misalnya tidak dibuatkan gigi palsu, otomatis kalau ini gigitannya tidak benar dalam jangka waktu yang lama, sendi rahang TMJ-nya ini akan berpengaruh. Jadi yang tadi sudah disebutkan menyebabkan clicking atau bunyi sendi ketika membuka dan menutup mulut itu berbunyi dan terasa sakit, nyeri yang luar biasa seperti itu. Berarti lebih baik untuk dipasang gigi palsu seperti itu ya. Ya, tetapi harus jangan lupa harus memilih fasilitas kesehatan yang itu yang paling penting. Jadi pasang giginya di tempat yang tepat ya, yang disarankan. Saya boleh bertanya ya? Boleh. Dari saya sendiri pribadi, kalau misalkan pencabutan gigi, ada seseorang yang menderita DM, diabetes ya, atau gula dan hipertensi, itu apakah ada tindakan-tindakan khusus untuk pencabutan gigi atau sama dengan orang lain pada umumnya? Jadi untuk tindakan pencabutan gigi pada kondisi yang mengalami gangguan sistemik seperti diabetes, kemudian jantung, kemudian hipertensi, seperti itu harus dilakukan pemeriksaan secara detail. Dalam arti misalnya dalam riwayat penyakit diabetes mellitus contohnya, sebelum dicabut dilakukan tindakan pemeriksaan gula darah sewaktu seperti itu. Jangan sampai setelah dilakukan tindakan pencabutan menyebabkan efek yang berbahaya seperti itu, misalnya lukanya lama sembuhnya seperti itu. Jadi untuk mengantisipasi pada orang yang mengalami diabetes mellitus, sebelum dilakukan tindakan pencabutan dilakukan pemeriksaan gula darah sewaktu terlebih dahulu. Dan untuk rentan maksimal dilakukan tindakan pencabutan untuk kadar gula GDS-nya itu 200 seperti itu. Jadi kalau misalnya di bawah 200 itu masih dalam rentan yang aman untuk dilakukan tindakan pencabutan. Tetapi kalau sudah melebihi dari 200 itu sebaiknya ditunda terlebih dahulu. Yang hipertensi juga sama ya? Ya, kalau untuk hipertensi itu untuk tekanan darahnya maksimal 150/90 seperti itu. Kalau untuk lebih dari itu harus dilakukan tindakan pengobatan terlebih dahulu, tidak boleh langsung dicabut. Iya, untuk sobat kolonnya yang di rumah, apabila ada keluarga yang DM ataupun hipertensi, jangan takut ya untuk memeriksakan giginya. Apabila ada permasalahan gigi, jangan takut karena sudah ada prosedurnya. Iya, jadi aman gitu ya. Oke, sampai ke penghujung acara di podcast Kali Kajar Edukasi Online ini. Apakah dari Dr. Eliska dan Pak Yusuf ada pesan-pesan untuk sahabat calon semuanya yang ada di rumah? Mungkin berpesan dengan sahabat calon. Yang pertama, jangan lupa harus membersihkan gigi dan mulut baik waktu maupun tekniknya dengan cara yang benar. Kemudian konsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi. Kemudian jangan lupa periksa ke dokter gigi ataupun ke fasilitas kesehatan setiap 6 bulan sekali. Dan jangan lupa jangan salah memilih perawatan gigi. Dari Pak Yusuf ada tambahan? Tetap intinya seperti Bu Dokter tadi, jangan lupa merawat gigi dan jangan salah memilih tempat perawatan. Carilah yang kompeten, ketenaga kesehatan, fasilitas-fasilitas kesehatan atau dokter gigi gitu ya. Oke, untuk pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk sobat kolom yang dari tadi sudah menemani kami dari pagi sampai sekarang ya. Terima kasih. Jumpa lagi di podcast kolom selanjutnya di bulan depan. Nantikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.